Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera saya mulai. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai best practice ya, best practice. Pada pertemuan sebelumnya ya, ini sudah memasuki minggu ketiga dari kelas eksklusif bimbingan laporan best practice. Pada minggu yang pertama kita sudah membahas konsep dasar best practice dan juga bagaimana menulis latar belakang atau pendahuluan dari best practice. Di minggu kedua atau minggu yang kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mencari referensi best practice dan juga bagaimana cara menulis metode pelaksanaan best practice. Nah, di minggu yang ketiga atau di minggu yang terakhir untuk pertemuan Zoom, kita akan membahas akhir dari best practice, yaitu bagaimana cara menuliskan hasil apa saja yang sudah Bapak Ibu pernah dapatkan ketika melakukan suatu kegiatan best practice, dan juga bagaimana cara menulis kesimpulan, daftar pustaka, dan juga bagaimana apa saja yang perlu dilampirkan dalam best practice. Kali ini kita akan bahas tuntas ya, sehingga harapannya adalah dengan materi yang sudah kita susun dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, Bapak Ibu secara teori sudah memahami dan juga disarankan segera menulis, dan kita akan bimbing terus Bapak Ibu, sekalipun nantinya pertemuan hari ini bisa dikatakan pertemuan yang terakhir untuk Zoom best practice ya, tetapi Bapak Ibu tetap akan kami bimbing ya, tetap akan kami review sehingga best practice yang Bapak Ibu tulis tuntas sampai selesai. Ya, jadi sekalipun tidak harus selesai dalam waktu 1 bulan ini. Ya, cuma Bapak Ibu bisa usahakan. Semakin cepat pastinya akan semakin baik. Apabila mungkin lebih dari 1 bulan, tidak masalah, tetap kami akan bimbing itu. Nah, itu ya, kemudian untuk acara hari ini yaitu nanti akan dimulai oleh penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Dr. Suwardi mengenai bagaimana cara menulis hasil pelaksanaan. Kemudian nanti akan saya lanjutkan yaitu membahas bagaimana cara menulis kesimpulan, daftar pustaka, dan juga apa saja yang perlu dilampirkan. Nah, setelah itu baru kita akan berdiskusi. Mungkin nanti diskusinya cukup lama, bisa 30 sampai dengan 40 menit. Kita akan berikan waktu yang lebih leluasa untuk Bapak Ibu, sehingga apa yang sekiranya Bapak Ibu bingungkan, baik materi hari ini atau materi sebelumnya juga boleh. Jadi yang ditanyakan bebas ya, yang penting tentang best practice, tidak harus tentang hari ini, boleh juga yang kemarin-kemarin, atau mungkin Bapak Ibu saya sampaikan seperti apa konsep Bapak Ibu, terus bingungnya di mana, yang akan ditulisnya tuh bingungnya di mana, boleh disampaikan. Ya, mungkin itu pengantar dari saya sebagai moderator untuk hari ini, dan juga materi yang kedua. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Suwardi untuk menyampaikan materi bagaimana cara menulis hasil pelaksanaan best practice. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini, yaitu pertemuan kita di minggu ketiga, Bapak Ibu, terkait dengan menyelesaikan laporan best practice yang tujuan kita pada awal mula, kita sudah ada di grup ini, di kelas ini, untuk membuat satu laporan best practice yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian pada minggu ini kita akan coba untuk menyelesaikan materi, dan Bapak Ibu sudah saya perhatikan di WA group itu sudah banyak yang sudah hampir selesai, karena ini adalah bagian kita yang ketiga. Bagian ketiga, tahap penyelesaian, penulisan hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka, kemudian lampiran, selesai. Oleh karena itu, harapan kami memang
Bapak Ibu bisa menyelesaikan laporan best practice ini dengan cepat. Kemudian Bapak Ibu bisa pergunakan laporan ini untuk sesuai dengan tujuan Bapak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, apa screen saya sudah terlihat Pak Andi? Ya, sudah, Pak. Baik, sebelumnya saya buka terkait dengan bagaimana kita menulis hasil pelaksanaan best practice. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kita tulis apa yang kita laksanakan ataupun yang kita lakukan, kemudian lakukanlah apa yang kita tulis. Nah, saya mengambil sebuah kalimat ini karena sangat persis dengan best practice ini. Karena penulisan best practice ini adalah hal yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, yang memiliki tentunya dampak yang positif terhadap satu profesi ataupun kegiatan kita. Apakah Bapak Ibu posisinya di sekolah, di perpustakaan, di kepala sekolah, ataupun di bagian apa saja. Kita semua tentu akan melakukan yang terbaik. Nah, kemudian yang terbaik itulah yang Bapak Ibu tulis. Sehingga nantinya ada manfaat. Ketika orang baca bisa terinspirasi, bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya best practice yang Bapak Ibu tulis. Sebagai juga ada sumber literatur bagi orang yang ingin membaca, mengenal sosok seseorang, apa yang pernah dilakukan. Nah, itulah best practice Bapak Ibu. Karena best practice ini sangat banyak dilombakan sekarang. Lomba menulis best practice, kemudian dari tingkat kecamatan sampai dengan nasional ini ada lombanya. Karena akan dilihat siapa yang guru-guru misalkan, guru-guru yang memiliki pengalaman, kemudian menerapkan sesuatu inovasi, menerapkan suatu kebaruan untuk menyelesaikan problem misalkan, ataupun ada hal-hal yang ditawarkan yang baru dalam profesinya. Nah, baik, kita akan coba untuk menulis hasilnya. Kalau kemarin sudah ada judul, sudah ada latar belakang Bapak Ibu, sudah ada metode pelaksanaannya, kemudian Bapak Ibu sudah membuat sebuah kajian pustaka juga. Nah, kali ini kita akan tulis hasilnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada best practice ini kita akan tulis pada bab selanjutnya. Nah, baik, saya coba ingatkan kembali Bapak Ibu. Untuk sistematika saya ingatkan kembali karena best practice ini mungkin kalau Bapak Ibu lihat contoh mungkin Bapak Ibu melihat sistematika yang berbeda ataupun yang dia sama tetapi berbeda dari sisi sistematika ataupun urutannya. Yang kami ketahui adalah sistematika dari best practice ini tidak ada yang tetap. Yang menjadi acuannya adalah instansi ataupun pedoman dari di mana kita akan melakukan laporan best practice. Sama seperti artikel ataupun karya tulis ilmiah, sifatnya sama dasarnya, satu skripsi itu dasarnya sama. Hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah yang isinya sama, tetapi sistem penulisannya berbeda antara instansi satu dengan yang lain, antara kampus satu dengan yang lain. Nah, disitulah perbedaannya Bapak Ibu, dan diingat ketika Bapak Ibu akan melaporkan satu hasil best practice, tentu memiliki sistematika tersendiri atau pedoman. Misalkan Bapak Ibu ikut lomba, ataupun Bapak Ibu akan gunakan sebagai kenaikan pangkat, sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Tentu silahkan dicermati kembali pedomannya. Nah, satu pedoman atau sistematika best practice yang Bapak Ibu sering lihat seperti yang bagian pertama,
Ada bab 1 sampai dengan bab 4. Ada juga yang menggunakan sampai bab 5. Nah, ini perbedaannya. Hanya simpel saja perbedaannya Bapak Ibu. Yang pada dasarnya ada yang seperti kemarin kita sudah membahas tinjauan pustaka. Nah, kalau yang ada di Kemendikbud dan di Kemenak itu menggunakan ada tinjauan pustakanya Bapak Ibu. Jadi silahkan dibuat saja tinjauan pustaka. Kemudian bab 3 itu ada pelaksanaan kegiatan yang sudah dibahas kemarin. Kemudian sekarang kita akan menulis pada bab hasil kegiatan. Kita akan menulis apa yang pernah kita lakukan. Oke. Untuk hasil ini, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang pertama disajikan data-data ataupun apa langkah-langkah yang ataupun apa hasil-hasil yang Bapak Ibu lakukan itu ditulis. Kemudian disajikan hasil yang dicapai, apa yang Bapak Ibu capai. Yang pertama di sana, ketika Bapak Ibu menerapkan satu metode atau strategi untuk apa? Untuk hal-hal yang positif, silahkan ditulis hasilnya apa. Apakah siswa-siswi Bapak termotivasi? Apakah prestasinya meningkat? Apakah dari sisi manajemennya semakin bagus? Untuk yang Bapak Ibu kepala sekolah, apakah kualitas kepala sekolah itu lebih bagus? Nah, itulah satu best practice yang Bapak Ibu tulis hasilnya. Tentu Bapak Ibu akan jabarkan di sana hasilnya apa. Kemudian Bapak Ibu akan bagian kedua, Bapak Ibu akan tulis kendalanya apa. Nah, di sini. Kendalanya apa Bapak Ibu? Yang di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan tulis kendalanya apa? Sebentar. Ya. Nah, kendalanya selama pelaksanaan seperti apa Bapak Ibu? Jadi jelas. Yang pertama Bapak Ibu akan cari hasilnya apa. Ketika ada hasil tentu Bapak Ibu akan diminta untuk mencari apa sih kelemahannya ataupun apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu melakukan kegiatan itu. Itu yang diminta untuk dijelaskan pada bagian kedua dalam hasil. Yang pertama ada hasil yang dicapai, kemudian kendalanya apa selama pelaksanaan, kemudian tentu Bapak Ibu ketika ada kendala, Bapak Ibu akan diminta untuk mencari cara untuk mengatasi kendala. Nah, apa langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan sehingga kendala tersebut ataupun hal yang menghambat tersebut bisa teratasi. Nah, ini yang menjadi konsen Bapak Ibu untuk menulis hasil pelaksanaan. Nanti kita akan coba lihat pada contoh langsungnya. Yang penting 3 poin ini Bapak Ibu wajib ada pada hasil pelaksanaan. Kami coba melihat beberapa contoh laporan yang ada di beberapa laporan best practice, baik itu di lomba, baik itu untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. 3 hal ini yang menjadi intinya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang menggunakan kalimat yang berbeda, tetapi pada dasarnya isinya sama. Menjelaskan yang pertama ada hasil yang dicapai, kemudian kendala selama pelaksanaan, kemudian cara mengatasi kendala tersebut. Nah, kemudian ada yang menambahkan apa dampaknya yang terjadi. Nah, itu yang Bapak Ibu akan tulis pada hasil pelaksanaan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kita lanjut ke kemudian di bagian isi. Nah, di hasil kegiatan, nah ini saya coba untuk bab 3 ini hasilnya ini ya. Ini ya hasilnya apa? Kemudian masalahnya yang dihadapi apa, yang menghambat, kemudian cara mengatasi. Ini intinya ya. Oke. Lalu di bagian ini hasil pelaksanaan. Nah, tadi sudah jelas ya 3 isi komponen yang ada pada best practice. Kemudian silahkan dirincikan.
Nah, perinciannya sebagai berikut. Silahkan di hasil pelaksanaan Bapak Ibu uraikan. Uraikan hasil yang dicapai pelaksanaan best practice yang sudah dilakukan. Silahkan Bapak Ibu bisa uraikan dengan data, dengan narasi, ataupun grafik yang meyakinkan. Kenapa saya bilang yang meyakinkan? Silahkan tampilkan hasil itu tidak hanya sekedar narasi saja. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan data. Oh, ini pendukung narasi ini adalah data. Kemudian pendukung lagi adalah foto di sana. Nah, ditambahkan saja di sini data, foto, narasi. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu menulis narasi saja, tetapi silahkan tambahkan ataupun perkuat narasi Bapak Ibu dengan data, dengan dokumentasi. Nah, sehingga meyakinkan orang ketika membaca best practice Bapak Ibu, oh benar ini, tidak hanya sekedar hoax gitu. Nah, bisa saja karena best practice itu adalah pengalaman kita sendiri, ya bisa dikarang-karang gitu, tanpa ada dokumen, tanpa ada pembuktian di sana. Nah, alangkah baiknya pada hasil pelaksanaan best practice Bapak Ibu ada narasinya, ada data tampilan yang lain seperti itu, seperti grafik ataupun foto. Nah, kayak kalau di lomba-lomba itu insya Allah meyakinkan para jurinya. Kemudian hasil yang disampaikan mudah dipahami. Ya, tentu ketika data yang Bapak Ibu sampaikan pada best practice hasil pelaksanaannya tentu mudah dipahami oleh penilai seperti itu, para dewan juri. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan sebuah data kemudian masih ada miskonsepsi ataupun misinterpretasi gitu kan, ataupun double interpretasi, nah itu akan mengurangi nilai best practice Bapak Ibu. Kemudian masalah yang dihadapi, ini isi kedua pada hasil pelaksanaannya. Silahkan Bapak Ibu uraikan kendala ataupun problem selama melaksanakan kegiatan. Apakah dari sisi waktu mungkin, apakah dari sisi sarana prasarana, apakah dari sisi psikologis, silahkan disampaikan di sana. Nah, silahkan dirincikan juga apa masalahnya. Nah, ketika Bapak Ibu dapat merincikan masalah di sana, tentu pelaksanaannya belum tentu Bapak Ibu tidak selamanya ketika ada masalah yang dihadapi kemudian hasil best practice kita tidak bagus. Nah, justru ketika ada Bapak Ibu bisa merincikan masalah yang bisa terjadi di sana ataupun yang sudah Bapak Ibu alami, Bapak Ibu bisa tulis di sana. Nah, tentu untuk ke depan harapannya masalah ini bisa diminimalisir gitu. Jadi tidak terulang lagi oleh pelaksana selanjutnya. Jadi silahkan ditulis saja masalah yang dihadapi ataupun masalah yang ada terjadi pada saat pelaksanaan best practice Bapak Ibu. Oke? Lalu cara mengatasinya. Cara mengatasi permasalahannya tentu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menghadapi permasalahan ketika di lapangan, nah kira-kira nih apa tipsnya ataupun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, ini di bagian ketiga Bapak Ibu tulis pada hasil pelaksanaannya. Di sini ada solusi real yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi apa langkah-langkah realnya, apa cara-caranya, ataupun ada metode atau strategi untuk meminimalisir masalah itu. Jadi jelas Bapak Ibu ada hasilnya apa, kemudian ada kendala yang dihadapi, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan itu. Itu baru best practice. Nah, sehingga apa harapan-harapan yang ditujukan kepada tulisan best practice ini dapat menginspirasi, kemudian bisa untuk diimplementasi, bisa dianalisa ketika permasalahan ini sekian banyak gitu kan. Orang lain yang membaca tulisan kita ini bisa mengantisipasi, oh ternyata ada hal yang akan kita hadapi ketika kita menerapkan ini. Nah, bisa dianalisa kemudian, dianalisalah mungkin kelasnya ataupun sekolahnya akan
terjadi enggak? Nah, seperti itu. Masalah-masalah yang dihadapi oleh penerapan best practice yang pertama. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Lalu kita akan coba lihat pada poin contoh langsungnya. Ya, di grup Bapak Ibu kami sudah berikan juga pada contoh-contoh laporan best practice yang mana Bapak Ibu kemarin sudah dari awal kami sudah share contoh-contoh tersebut ya. Sorry, saya coba buka kembali terkait dengan contoh. Nah, contoh best practice. Kita akan coba buka yang 6. Ya, contoh yang antara contoh yang 1 dengan yang ke-8 ataupun ke-9 ini tentu ada perbedaannya Bapak Ibu. Pasti ada perbedaan dari sisi sistematika karena ada yang dari lomba, ada yang dari penilaian, kemudian ada yang dari macam-macam. Yang penting ini adalah contoh best practice. Nanti Bapak Ibu silahkan diikuti pedoman yang Bapak Ibu ikuti. Nah, ini ada satu judul, peningkatan kualitas pendidikan melalui pendekatan kemitraan. Nah, ini best practice tahun 2016. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu dari daftar isi. Nah, isi dari best practice di sini ada 2 malah. Hasil kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan. Nah, kalau kita lihat contoh yang lain, wait. Ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat contoh yang lain yang kami share itu, ada yang menggunakan sorry. Ada yang menggunakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang seperti yang kita coba tadi, dari hasil, kemudian masalah yang dihadapi, kemudian cara mengatasinya apa. Nah, ini judulnya penggunaan metode Windows Shopping pada materi. Nah, ini judulnya. Kemudian lihat pada hasil pelaksanaannya atau hasil kegiatannya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Hasil pelaksanaan. Hasil pelaksanaan biasanya di sini. Kemudian yang pertama ada hasil kegiatannya seperti apa. Nah, ini mungkin kurang kalau bagi saya kalau saya jadi penilai mungkin kurang. Silahkan Bapak Ibu tambahkan. Tidak hanya sekedar narasi seperti ini, tetapi ada data. Ada data mungkin dari sisi berapa persen yang tercapai, misalkan tujuannya itu. Kemudian apa dokumentasinya. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar narasi ya, itu saran saja Bapak Ibu ya. Kemudian masalahnya, silahkan diuraikan masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika menerapkan best practice itu. Kemudian cara mengatasinya seperti apa? Nah, ini tentu Bapak Ibu ada gaya-gaya tersendiri Bapak Ibu menulis, silahkan. Namun intinya adalah ketika Bapak Ibu bisa merincikan ataupun memberikan satu data, satu tulisan yang dapat meyakinkan, gitu ya. Dapat meyakinkan orang, apalagi penilai yang memang sudah tahu seluk-beluknya best practice ini. Jadi saran saya silahkan ditampilkan hasil pelaksanaan ataupun hasil kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dengan rinci, ditunjang dengan bukti-buktinya. Oke, itu untuk materi pada hari ini Pak Randi. Nanti kita akan lebih banyak diskusi bagaimana perkembangan laporan best practice Bapak Ibu.
kita akan coba untuk kupas pada malam hari ini karena pertemuan live Zoom kita pada malam hari ini sudah yang ketiga. Jadi semua pertanyaan yang ada di best practice itu coba kita akan uraikan sekarang kalau agar pada pelaksanaan Bapak Ibu nulis nanti ketika kami bimbing itu sudah tinggal nulis saja. Seperti itu Pak Randi. Terima kasih atas kesempatannya. Halo Pak Randi. Ya, baik. Oke, terima kasih Bapak Sordi atas penyampaian materinya untuk hasil pelaksanaan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan diskusi. Ya, oke. Untuk selanjutnya saya akan sebentar. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai lanjutan yaitu tentang bab 5. Kemudian daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi, memang best practice ini tidak ada sistematika yang baku, ya, tidak ada sistematika yang baku, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan pedoman masing-masing, gitu ya. Untuk pedoman secara umum bisa gunakan yang 4 bab ataupun 5 bab dengan mirip PTK lah, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pelaksanaan, bab 4 hasil, dan bab 5 adalah penutup. Atau bisa juga ada yang tertentu tanpa tinjauan pustaka. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan tempat Bapak Ibu akan mengirimkan best practice. Bisa untuk lomba, untuk yang lain bisa disesuaikan. Nah, kita mungkin langsung saya share screen terlebih dahulu untuk materinya. Baik, materinya sudah tampil, Pak Sordi? Sudah terlihat? Oke, sudah Pak. Oke, kali ini saya akan bahas penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Oke, penutup, ya, penutup ini juga variasinya banyak. Terkadang berada di bab 4, bisa juga di bab 5. Gitu ya. Saya anggap di sini sama semua di bab 5, yaitu penutup. Namanya juga cukup variatif. Cuma sebagian besar adalah penutup, atau bisa juga ada yang menuliskan dengan kesimpulan dan saran. Nah, ada 2 macam. Bapak Ibu bisa pakai nama penutup, bisa juga kesimpulan dan saran. Meskipun ketika Bapak Ibu menggunakan kata penutup, isinya juga kesimpulan dan saran. Nah, gitu ya. Jadi untuk bab 5 ini namanya penutup, bisa juga kesimpulan dan saran. Isinya apa? Isinya sama. Isinya tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan kalau best practice isinya apa? Kesimpulan dalam best practice sangat simpel sekali. Mungkin tidak seperti halnya suatu penelitian, laporan penelitian kan kesimpulannya Bapak Ibu harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku, maksudnya menyesuaikan dengan rumusan masalah gitu ya. Terus kemudian ketepatan penggunaan kalimat sehingga rumusan masalah terjawab dengan tepat gitu. Itu biasanya kalau laporan sebuah penelitian seperti itu. Tetapi kalau best practice kesimpulannya sangat simpel sekali. Gampangnya adalah Bapak Ibu rangkum secara singkat, ya, bisa dengan paragraf atau dalam bentuk poin-poin gitu ya, capaian atau hasil yang sudah dilaksanakan selama best practice yang sesuai dengan tujuannya best practice. Bapak Ibu mau menampilkan apa, mau menyajikan apa, lah itu Bapak Ibu paparkan di kesimpulan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu bisa tulis proses best practice seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan hasilnya seperti apa. Itu sudah sangat simpel sekali untuk menuliskan best practice. Best practice sendiri, andai kata Bapak Ibu ingin menampilkan suatu data-data yang sudah ditampilkan di bab 4, andai kata Bapak Ibu mengukur sesuatu dengan data-data yang berupa angka gitu ya. Nah, angka-angka itu ingin Bapak Ibu simpulkan di bab 5. Maka bentuknya boleh Bapak Ibu ubah data-data yang angka-angka tadi dalam bentuk kata-kata, ya, boleh, atau bisa juga diberi angka-angka secukupnya. Misalkan mencapai skor tertentu, sampaikan skor akhirnya saja untuk kesimpulan. Sehingga kesimpulan itu cukup dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Itu
adalah kesimpulan. Kesimpulan juga bisa dalam bentuk paragraf, sekali lagi boleh dalam bentuk paragraf, 1 atau 2 paragraf saja maksimal itu sudah cukup, sudah sangat cukup gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk poin-poin. Kesimpulan dari best practice ini adalah sebagai berikut: 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu juga boleh. Ya, jadi silakan bisa disesuaikan dengan hasil-hasil yang sudah dicapai best practice-nya atau dampak-dampaknya apa. Nah, kemudian untuk saran. Nah, sarannya juga simpel sekali kalau best practice. Yang jelas yang pertama adalah saran ini berupa harapan. Harapan untuk siapa? Nah, pada dasarnya best practice itu bertujuan, sarannya adalah bertujuan untuk memperbaiki laporan atau makalah yang sudah disusun. Atau sesungguhnya lebih pada pelaksanaan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan sesuatu, memang itu sebuah tindakan yang terbaik yang Bapak Ibu lakukan. Memang ya. Tetapi Bapak Ibu merasa masih bisa lebih baik kok sesungguhnya. Ya. Nah, masih bisa lebih baik itu kan artinya Bapak Ibu berikan saran kepada diri sendiri. Nah, saran itulah yang Bapak Ibu tulis. Harusnya seperti apa kalau saya lakukan lagi, gitu ya. Itu yang pertama dengan harapan. Sehingga saran itu memberikan penguatan bahwasannya ini tindakan terbaik, tetapi masih ada celah yang harus saya perbaiki untuk ketika saya akan melakukan hal berikutnya, sehingga harapannya lebih baik dari hari ini gitu ya, atau hari ketika pelaksanaan best practice itu salah satu sarannya bisa dengan itu, atau bisa juga Bapak Ibu merekomendasikan untuk orang lain sarannya. Nah, Bapak Ibu setelah melaksanakan best practice nih, pastinya punya ide gitu ya, pastinya punya ide. Sudah lupakan tentang kekurangan best practice-nya, Bapak Ibu punya ide, oh sebaiknya best practice selanjutnya itu seperti ini. Mirip punya saya, tetapi ada pengembangan di ininya. Pengembangan di perangkatnya, pengembangan di medianya, pengembangan di pelaksanaannya, pengembangan di metodenya. Nah, itu tuliskan di rekomendasi. Sehingga rekomendasi itu bukan hanya untuk memperbaiki best practice yang sudah Bapak Ibu lakukan di kemudian hari, tetapi juga ketika ada orang membaca, itu akan memberikan ide baru. Oh, saya tertarik dengan best practice-nya ini dan saya akan lakukan saran rekomendasi dari best practice yang ini. Jadi ketika ada orang melihat, maka orang itu harapannya adalah, sekali lagi harapan, memberikan suatu tindakan yang mirip dengan Bapak Ibu, bisa jadi mirip, tetapi lebih baik dari Bapak Ibu. Nah, itu adalah maksud dari saran. Sehingga orang-orang berikutnya pasti akan terinspirasi Bapak Ibu dan menghasilkan suatu karya yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan seterusnya. Itu adalah saran ya, jadi saran dari best practice yang bisa Bapak Ibu tulis. Sangat simpel sekali. Oke. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini mungkin sama ya, sama kalau Bapak Ibu yang di kelas ini ikut kelas yang PTK, daftar pustakanya kok materinya yang dibahas hampir sama gitu. Bukan hampir sama, tapi memang benar-benar sama. Mungkin yang kebetulan ikut kelas yang kemarin ya, PTK. Kenapa kok bisa sama yang saya bahas atau Pak Suhardi bahas? Karena memang aturan daftar pustaka semua karya tulis ilmiah itu sama. Maksudnya aturan umumnya itu sama. Yaitu adalah daftar pustaka merupakan daftar berisi semua ya, semua buku atau tulisan ilmiah yang akan kita rujuk. Nah, ini seringkali Bapak Ibu terjadi misunderstand dengan daftar pustaka. Nah, ini ya. Penekanannya adalah semua, saya bold ini. Artinya semua adalah sehingga pastikan Bapak Ibu harus mengecek isi dari laporan ataupun makalah ataupun artikel ilmiah misalkan gitu ya. Ini artikel, mungkin ini lebih tepat laporan ya untuk hari ini, yaitu harus sinkron dengan daftar pustaka. Nah, seperti apa sinkron itu? Gampangnya adalah seperti ini. Nah, ini sedikit contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi dari penulis pemula gitu ya, tidak mengecek baik di artikel, baik di laporan PTK, baik di laporan best practice, seringkali tidak mengecek.
Dan akhirnya ada beberapa penilai itu bahkan mungkin bisa jadi faktor menggagalkannya karena ini. Dianggap sering copy paste karena dilihat kok nggak sinkron. Itu sudah mulai tanda-tanda penilai curiga apakah copy paste isinya. Meskipun Bapak Ibu tidak niatan untuk itu. Nah, makanya harus dipastikan ini sesuai. Kesesuaiannya adalah gampang sekali. Jangan sampai terjadi seperti dua hal ini. Jadi seringkali ini kesalahan yang terjadi nomor satu adalah di isi laporan ada nama menurut Sumarjo 2015. Tapi di daftar pustaka, di halaman daftar pustaka itu tidak ada Sumarjo 2015. Nah, kan aneh. Aneh kan ya. Atau bisa juga Bapak Ibu diisi laporan nggak ada pendapatnya Sumarjo, tetapi di daftar pustaka ada. Nah, ini seringkali justru ya ada yang sering melakukan yang kiri, ada sering yang melakukan yang kanan, sering sekali. Kemarin-kemarin ada yang melakukan yang sebelah kanan ini, sempat saya tanya, kenapa Bu kok di daftar isi, di bagian isi, baik bab 1, bab 2, ataupun bab 3 sampai bab 5, tidak ada Sumarjo 2015, tidak ada, tetapi di daftar pustaka kok ada. Nah, yang bersangkutan menjawab, itu Pak, karena saya pernah baca bukunya Sumarjo 2015, dan saya terinspirasi, ada banyak ilmu di sana, maka itu saya anggap sebagai referensi. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ya, itu karena memang di sini adalah daftar pustaka, bukan daftar inspirasi. Sehingga harus sinkron. Sesuatu yang ada rujukannya harus muncul di daftar pustaka, atau dibalik. Sesuatu yang ada di daftar pustaka harus ada pada isi dan namanya harus sama. Nah, itu harus dipastikan. Nah, ini harus tugasnya siapa? Ya tugas mandiri Bapak Ibu. Artinya mengurangi beban reviewer. Jangan sampai reviewer mengingatkan terus, Pak, ini di halaman ini ada, di halaman ini tidak ada. Gitu. Itu kadang akhirnya membuat Bapak Ibu juga semakin lama bimbingan. Gitu. Padahal kalau ini sudah sesuai, lebih cepat, gitu. Lebih cepat, lebih baik. Oke, yang kedua adalah yang ini mungkin kurang cermat aja gitu ya. Sering kesalahan terjadi nomor 2 adalah seringkali kurang cermat atau bahkan malas membaca gitu ya. Malas membaca, mengikuti daftar pustaka yang benar. Inginnya instan gitu ya, nulisnya nggak baca panduannya, kita tulis bentuknya seperti ini. Nah, itu sering. Padahal kalau mau lihat aturannya gampang sekali. Nanti akan saya share aturan-aturannya yang umum aja. Itu mudah sekali, nanti akan saya contohkan. Ini contoh yang benar seperti ini, salah satunya seperti ini gitu ya. Nama, biasanya kalau buku itu ada namanya nanti dibalik, kemudian tahun, judul bukunya, kota dan penerbit. Ini untuk buku. Untuk yang lainnya variasinya banyak. Tinggal lihat pedoman, Bapak Ibu ikuti. Nah, intinya apa? Kalau kurang cermat, oke. Yang saya khawatirkan adalah banyak yang malas melihat. Padahal kalau mau lihat, tinggal ikuti. Sangat mudah sekali. Nanti akan saya kirimkan panduannya dan juga akan saya tunjukkan aja contohnya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ini. Seringkali ini sebenarnya ini bukan ke daftar pustaka, tetapi dalam proses perujukan yang kemarin belum kami bahas, yaitu ketika Bapak Ibu merujuk, ya, Bapak Ibu merujuk, kesalahannya adalah sering menuliskan nama lengkap dan atau bahkan gelarnya disampaikan juga. Ini tidak perlu, keliru ya, keliru. Yang benar adalah cukup nama belakang saja. Sehingga kalau ada orang namanya Ahmad Sumardi, kita rujuk, kita cukup tuliskan menjadi nama menurut Sumardi saja. Sumardi 2015. Yang ini yang salah. Yang salah yang nomor 1 adalah menurut Ahmad Sumardi. Nah, ini salah. Jadi tidak perlu diberi kata Ahmad, cukup Sumardi. Jadi andai kata nama saya Randi Pratama ya 2 kata gitu ya, maka menurut Pratama gitu ya. Atau misalkan Bapak Suhardi, Muhammad Suhardi, ya tulis saja menurut Suhardi. Tidak perlu ada kata Bapak. Karena seringkali juga saya menemukan menurut Bapak Suhardi, nah, tidak perlu. Jadi artinya bukan berarti kita menghina seseorang tidak diberi nama bapak atau ibu, tapi itu memang sebuah aturan, ya, sebuah aturan.
Nah, menurut ini kemudian tidak perlu mencantumkan titel, ya. Bapak Ibu nggak perlu cantumkan doktor, MPD, SPD, bahkan profesor. Termasuk titel non akademis juga tidak perlu. Seperti halnya haji, hajah dan yang lainnya itu juga tidak perlu. Nggak perlu ditulis menurut Haji Sumardi, nggak perlu. Cukup nama belakang saja. Atau profesor juga nggak perlu. Ya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu pernah mengenal namanya Ari Kunto. Ya, Ari Kunto, ada yang pernah tahu namanya istilah itu Ari Kunto? Tahu ya? Pastinya sebagian besar sangat familiar sekali di kalangan skripsinya mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa zaman now, bahkan mahasiswa 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu sudah merujuk namanya Ari Kunto. Ya, itu adalah seorang profesor yang ternyata adalah wanita. Ya, wanita, ibu-ibu. Sebagian besar nggak tahu kalau Ari Kunto itu adalah ibu-ibu, karena namanya menurut Ari Kunto. Padahal kalau Bapak Ibu tahu ya, beliau adalah profesor, seorang ibu-ibu, Suharsimi Ari Kunto. Nah, tidak masalah, jadi nggak perlu tahu dia laki-laki atau perempuan, tulis nama belakangnya aja. Jadi nggak perlu menulis menurut Suharsimi Ari Kunto, tulis menurut Ari Kunto. Oke, termasuk yang kesalahan nomor 3 adalah tidak perlu menulis judul bukunya atau judul artikelnya di dalam bagian isi laporan ataupun artikel. Ini keliru ya. Jadi menurut Sumardi sudah benar, tetapi dijelaskan dalam bukunya yang berjudul penelitian, nggak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena judul buku ini nanti akan muncul pada daftar pustaka. Jadi ketika Bapak Ibu menulis menurut Sumardi, ya sudah, pengen tahu bukunya, maka dicek daftar pustakanya. Jadi nggak perlu sampai dijelaskan bukunya dan yang lainnya. Oke, kemudian sebenarnya Bapak Ibu bisa tuliskan halaman, misalkan merujuk bukunya ini pada halaman ini. Tetapi kalau saya pribadi menyarankan ketika Bapak Ibu masih pertama kali menulis dan yang lainnya, langsung tahun saja, tidak perlu halaman. Biasanya kan ada 2015.2 28 gitu ya. Artinya merujuk pada buku ini halaman 28. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dan benar, tetapi nanti akan kalau awal-awal biasanya bingung. Maka saran saya tulis tahunnya aja juga tidak salah. Ya, seperti ini tahun-tahun gitu ya, nggak salah. Oke, itu tentang daftar pustaka, simpel, nah, intinya harus sinkron. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah lampiran, ya lampiran. Karena seringkali juga bertanya, sistematikanya lampiran seperti apa, Pak? Di sini saya jawab bahwasannya untuk laporan bukan hanya best practice, sekali lagi bukan hanya best practice. Laporan penelitian apapun itu tidak ada sistematika baku dalam menyusun lampiran dari sebuah laporan atau makalah. Ya, jadi nggak ada aturannya. Lampirannya tuh diberi nama apa, Pak? Lampiran A atau lampiran 1, ya, atau lampiran pertama, atau juga tidak diberi nama. Itu tidak masalah. Nah, sering terjadi ada yang bertanya juga, apakah lampiran diberi halaman? Nah, ini ada yang bertanya. Tidak ada juga, artinya tidak ada kewajiban. Lampiran tidak ada aturan, artinya halaman pada lampiran menyesuaikan pedoman. Kalau memang di pedoman tidak diatur, maka Bapak Ibu boleh melanjutkan halaman pada lampiran itu seperti halaman sebelumnya, misalkan di terakhir bab 5 daftar pustaka itu halaman 50, boleh lampiran halaman 51. Atau Bapak Ibu memulai lagi dari 1, tetapi satunya jangan sama seperti 1 yang awal, mungkin diberi kode A1, A2, A3 boleh dan yang lainnya. Yang jelas tidak disamakan dengan nomor yang sudah ada. Kayak di halaman pembuka kan ada I2, I3 gitu kan. Buat apa? Buat membedakan dengan halaman 1, 2, 3. Lampiran juga sama. Lampiran boleh dengan konsep seperti itu, boleh juga melanjutkan halaman sebelumnya. Atau boleh juga tanpa nomor. Tanpa nomor halaman. Tetapi yang disarankan ada nomor halamannya meskipun dengan aturan yang bisa Bapak Ibu sesuaikan gitu ya. Sehingga di sini tidak ada sistematika dalam menyusun lampiran, termasuk sistematika dalam penulisan. Artinya, Pak, di laporan itu spasinya 1,5 misalkan ya. Misalkan spasi 1,5, marginnya 3,332 misalkan atau 4,433. Apakah lampiran seperti itu
Nah, ini adalah tidak wajib diikuti untuk lampiran. Meskipun di halaman isi itu ada aturannya 332, fontnya harus Times New Roman, spasinya 1,5, tetapi pada lampiran Bapak Ibu bebas. Spasinya 1 boleh, ukuran fontnya diubah boleh, gitu ya. Kenapa? Karena memang lampiran tuh bebas. Sesuatu yang bisa kita lampirkan pun, kita halamannya dibuat miring boleh, gitu ya. Bahkan lampiran isinya tentang foto-foto boleh, fotokopi boleh, terserah. Ya, jadi tidak ada aturan yang baku untuk lampiran. Sekalipun untuk laporan PTK juga sama. Kita lanjutkan. Apa saja yang bisa kita lampirkan, gitu ya? Apa saja yang bisa kita lampirkan? Di sini saya buat umum, yaitu semua dokumen yang dapat menunjang hasil pelaksanaan best practice. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi bahwasannya beberapa foto mungkin bisa Bapak Ibu tampilkan di bab hasil. Memang benar sekali. Karena apa? Untuk menunjang deskripsi langkah-langkah yang Bapak Ibu hasilkan, ceritakan gitu ya. Jadi ada beberapa foto yang nanti akan dideskripsikan, dijelaskan, dirinci seperti apa, atau mungkin step by step-nya seperti apa, misalkan seperti itu. Nah, foto itu mungkin beberapa. Yang selebihnya di mana? Bapak Ibu letakkan di lampiran. Jadi lampiran ini bisa yang pertama, ini tidak urut ya, boleh tidak urut, boleh diatur, diputar-putar boleh. Boleh foto. Nah, foto ini semua lampiran tidak wajib ya. Artinya boleh diisi foto, boleh tidak. Yang jelas umumnya bisa foto, foto kegiatan, karena banyak pendapat ahli yang menyatakan bahwasannya foto kegiatan sangat disarankan untuk dilampirkan, untuk membuat suatu laporan penelitian ataupun laporan best practice menjadi lebih real, menjadi lebih nyata. Kalau hanya seperti data-data angka tanpa adanya foto, rasanya kan kayak cerita fiktif. Nah, jadi sangat disarankan ada foto-fotonya di lampiran ataupun di bab 4. Itu yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa lampirkan hal-hal yang lain yang menunjang isi. Saya tidak haruskan ini. Misalkan Bapak Ibu mengajar untuk best practice-nya, maka lampirannya ya hampir sama kayak PTK. Bapak Ibu bisa lampirkan RPP, bisa LKS kalau memang menggunakan LKS, bisa soal-soalnya, bisa hasil belajar siswanya, bisa lembar-lembar observasinya. Semua yang terkait dengan hasil Bapak Ibu lampirkan. Nah, kemudian apabila mungkin Bapak Ibu di sini best practice-nya bukan mengajar formal di kelas, Bapak Ibu lebih mengajar untuk olimpiade misalkan. Prestasinya apa? Nah, entah rendah ataupun tinggi prestasinya, kalau dirasa itu sebuah prestasi yang memang capaian terbaik Bapak Ibu, lampirkan buktinya. Ya, tidak harus foto piala, tidak harus. Mungkin Bapak Ibu prestasinya lolos ya, membawa siswa-siswa lolos tingkat kabupaten ke provinsi, mungkin belum menang, tetapi itu sebuah prestasi terbaik dari Bapak Ibu. Lampirkan itu. Lampirkan nama-nama siapa saja siswa yang lolos, atau mungkin kalau ada piagamnya ya. Jadi itu bisa sertifikat atau mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti sebuah pelatihan dan merasa itu merupakan sebuah praktek terbaik menghasilkan karya, maka lampirkan sertifikatnya, lampirkan karyanya. Nah, itu semua bisa dilampirkan agar fakta-fakta yang sudah kita deskripsikan semakin lebih nyata dengan adanya lampiran. Jadi tidak ada kepastian lampirannya harus apa. Yang jelas semakin lengkap lampiran maka semakin baik. Itu aja. Jadi Pak, saya nggak punya lampiran ini, nggak punya lampiran ini. Ya monggo, Bapak Ibu sesuaikan dengan yang punya apa, gitu. Yang punya apa. Memang kadang lampiran ini tidak bisa dipaksa. Saya ingin membuat lampiran ini, tapi kok kebetulan waktu itu tidak punya. Nah, maka ya tidak bisa dipaksakan, ya tidak bisa dipaksakan. Kecuali memang ini adalah sebuah penelitian, maka lampiran-lampirannya bisa kita rencanakan niatnya apa saja. Tetapi karena ini merupakan sebuah best practice yang merupakan pengalaman terbaik, namanya pengalaman pasti sudah berlalu,
pastinya Bapak Ibu juga akan kesulitan mencari lampiran, saya tahu itu. Ya, jadi sebisa mungkin selama masih banyak lampiran yang bisa diusahakan, Bapak Ibu lampirkan. Kalau yang tidak ada ya terpaksa kita tidak perlu dilampirkan. Kalau perlu tidak perlu terlalu dideskripsikan untuk hal itu sehingga tidak sampai apa ya, ceritanya itu fiktif gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu tentang beberapa hal untuk penutup. Sangat simpel sekali, nanti kita akan bahas diskusi lebih lanjut mengenai best practice ini. Ya, nanti ini sengaja kami siapkan waktu yang lebih leluasa agar Bapak Ibu bisa sharing, kemudian bisa tanya jawab lebih lama dan yang lainnya tentang laporan-laporan. Bukan hanya tentang materi hari ini, bisa juga materi-materi yang sebelumnya kita diskusi santai aja untuk malam ini, sehingga harapannya adalah harapan kami bulan ini bisa selesai best practice Bapak Ibu. Gitu. Kalau nggak selesai tidak masalah, kita tetap membimbing sampai tuntas. Gitu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing atau tanya jawab atau diskusi mengenai best practice, baik bab 1, bab 2, bab 3, bab 5, hingga lampiran, atau di luar ini juga boleh, tetapi tetap terkait dengan best practice, silakan bisa ditanyakan. Yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa klik tombol raise hand, ya, nanti kita akan buka mikrofonnya. Oh ya, raise hand itu artinya diklik tombol di Zoom-nya ya, karena seringkali ada yang bertanya, Pak, saya angkat tangan gini-gini di kamera nggak pernah diklik dibuka kamera saya gitu. Kan Bapak Ibu klik di HP-nya itu di Zoom ada raise hand atau angkat tangan itu dipencet dulu ya. Nanti kita buka mikrofonnya. Oke, silakan Bu Anissa yang pertama. Setelah itu Bu Desi. Silakan Bu Anissa. Bisa di-unmute? Diklik unmute Ibu Anissa, atau Ibu Desi silakan bisa diklik unmute. Baik, saya duluan ya Pak ya. Masih macet Ibu Ya, Desi saya atau suaranya. Bu Anissa duluan? Oh, Bu Anissa. Nggak apa-apa, sudah Bu Desi sudah Ya. muncul suaranya. Setelah ini Bu Anissa. Oh iya, baik. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak tidak menyalakan kamera karena jaringan di tempat saya masih tidak stabil. Boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Awalnya saya sempat bingung ini karena saya sampai saat ini belum memulai untuk membuat best practice karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Tetapi bisa ya Pak ya, seperti itu bisa menghasilkan karya best practice-nya. Oke, begini Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan sistematika. Kebetulan ini saya ada dapat tugas untuk membuat best practice dan itu berbeda dengan format yang disampaikan untuk lomba ini, Pak. Bisa didengar, Pak ya? Ya. Itu yang pertama, Pak. Oh ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sinkron nama, Pak, yang tadi Bapak berikan contoh. Nah, bagaimana cara menuliskan nama pada daftar pustaka jika itu diambil dari atau dihasilkan dari kutipan buku lain atau dari milik yang lain gitu, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana untuk melampirkan foto yang itu adalah pembelajaran secara daring. Apakah kita screenshot pada saat pembelajaran daring itu atau videonya seperti apa? Karena kan kalau pembelajaran daring biasanya bisa direkam ya Pak ya. Nah jadi kita rekamannya itu yang kita berikan berupa link atau screenshot dari foto pembelajaran tersebut. Baik Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Bu Desi ya, Bu Desi atas pertanyaannya.
Yang pertama mungkin saya jawab dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Sardi. Yang pertama mengenai sistematika. Ya, sistematika seperti yang sudah kami sampaikan dari pertemuan pertama, bahwasannya best practice ini sistematika setiap tempat itu bisa jadi berbeda-beda. Tergantung Bapak Ibu menyesuaikan ingin untuk apa. Ya, misalkan untuk lomba, maka Bapak Ibu lihat di lombanya itu berapa bab butuhnya. Atau mungkin kalimatnya berapa bab, kemudian bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, silakan diikuti. Jadi di mana tempat kita berpijak, maka itu yang tempat kita bernaung. Jadi kita harus benar-benar harus ikuti tempat tujuan best practice-nya ini, gitu ya, tempat tujuan best practice-nya ini. Kita selama ini menyajikan suatu best practice bentuk umum, tetapi banyak sekali variasinya. Akan saya contohkan ya. Ini adalah contoh pedoman penulisan best practice untuk lomba. Nah, untuk lomba guru di sekolah ya tahun 2014. Jadi best practice ini seringkali banyak sekali lomba setiap tahun. Kalau Bapak Ibu nanti sudah mahir menulis, sangat saya sarankan untuk ikut terus lomba-lomba ini, apalagi menemukan sudah paham cara nulisnya, sudah paham bagaimana melampirkannya dan yang lainnya, sistematikanya, silakan ikut lomba-lomba ini. Lumayan dapat prestasi ya, syukur dapat prestasi, dapat piala, dapat mungkin hadiah gitu ya. Nah, silakan. Sehingga bukan hanya best practice, harapan kami Bapak Ibu bukan hanya untuk kenaikan pangkat, eman kan ya, bisa untuk lomba. Nah, ini sebentar akan saya di sini saya carikan dulu. Nah, ini contoh best practice guru. Judulnya hanya seperti ini, pengalaman terbaik mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan gitu ya. Pengalaman terbaik mendisiplinkan guru dan murid, pengalaman terbaik ya ini dikasih kata pengalaman, tapi sesungguhnya nggak harus ada kata ininya. Mengantarkan anak didiknya berkali-kali menjadi juara olimpiade dan yang lainnya, silakan. Nah ini kita ikuti. Diketik maksimal 15 halaman A4, maksimal kayak gini nih. Tetapi apa? Ini adalah lomba. Jadi yang kita harus ikuti benar-benar pedoman lomba. Jangan sampai Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat, misalkan ada berapa halaman, 40 halaman, ikut lomba, Bapak Ibu nggak ikuti aturan ini, jelas salah. Jadi harus ikuti aturan ini. Termasuk ketika Bapak Ibu menyesuaikan aturan ini untuk kenaikan pangkat, dia berarti harus menyesuaikan lagi. Ya, nanti bisa diikuti. Lah ini kerangka isinya. Kerangka isi untuk lomba ya. Bagian awal terdiri dari judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi abstrak dan ringkasan, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran bila ada. Kemudian bagian isi, pendahuluan, ya, langkah-langkah atau cara-cara memecahkan masalah. Kemudian C adalah hasil yang dicapai, dan D simpulan dan saran. Nah, kalau menurut konsepnya ini, maka ada 4 bab. Kalau untuk lombanya yang ini, tanpa adanya tinjauan pustaka. Kalau ikut pedoman yang ini. Tetapi kita sudah sampaikan di buku 4 untuk kenaikan pangkat itu, kemarin ada namanya tinjauan pustaka. Nanti bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya. Ikut yang mana gitu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Sesungguhnya hampir sama antara satu pedoman dan yang lain, tinggal mungkin ada beberapa yang dihilangkan. Nah, di sini ada ini. Di sini namanya hasil yang dicapai. Maka Bapak Ibu harus ikuti kata-kata ini. Maka bab 3 yang biasanya kita tulis hasil pelaksanaan, kita ganti dengan istilah hasil yang dicapai gitu ya. Jadi seperti itulah untuk untuk panduan. Jadi kita dapat ikuti seperti ini. Ini contoh panduan lomba best practice tahun 2014 atau mungkin yang lain ya. Jadi sedikit itu, jadi artinya nggak masalah kalau Bapak Ibu punya, Pak, saya untuk bimbingannya kali ini di kelas ini saya nggak ngikuti pedomannya yang sudah disampaikan oleh Pak Radi, Pak Hardi, saya ada pedoman yang lain, boleh. Karena yang kita bimbing bukan sistematikanya, tapi lebih pada bagaimana Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu mendeskripsikan sesuatu, gitu, atau mungkin kesulitan dalam hal sesuatu, nanti kita akan diskusikan bersama. Mungkin itu tentang panduan. Selanjutnya silakan Pak Suwardi, mungkin kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Sedikit terkait dengan panduan tadi, ini Bapak Ibu silakan di link materi itu sudah juga kami berikan yang untuk kenaikan pangkat. Nah, kalau kenaikan pangkat itu yang untuk Dikbud ataupun di Kemenak itu
hampir sama sistematikanya. Dia menggunakan, nah ini ada bab kajian pustaka, jadi harus ada kajian pustakanya Bapak Ibu. Nah kemudian di bab pembahasan, kemudian di sini ada cara pemecahan masalah, kemudian menguraikan langkah-langkah, kemudian hambatan-hambatan. Nah ini yang diikuti. Kalau untuk best practice-nya laporan untuk yang digunakan pada kenaikan pangkat. Kalaupun lomba kayak tadi di Pak Randi itu ada beberapa juga yang mengadakan lomba, tentu berbeda-beda lagi sistematikanya. Nah, ini ada lomba yang terbaru 2000 yang bulan ini. Ini ada beda lagi ini. Best practice bagian ini isinya halaman judul ide inovasi, implementasi, dampak inovasi dan simpulan. Selesai, that's it. Tidak ada yang seperti kesebutkan itu. Artinya, silahkan ikuti sekali lagi pedoman yang Bapak Ibu akan gunakan best practice itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa tadi? Apa tadi Pak Rani? Bisa diulangi? Penulisan daftar pustaka, Pak. Daftar pustaka. Ya, silakan Pak Randi untuk daftar pustakanya. Oke, daftar pustaka mungkin diulang lagi. Mohon maaf ya tadi ya. Silakan Bu Desi, daftar pustaka yang apa yang ditanyakan tadi? Market juga tadi anunya. Oh iya, iya. Begini Pak, bagaimana misalkan kita mengambil daftar pustaka itu, maksud saya mengambil atau mengutip dari milik orang lain. Nah, maksud saya bagaimana menuliskan daftar pustakanya itu Pak? Misalkan di situ ada menurut teori siapa seperti itu Pak, sedangkan itu hasil kutipan. Nah, bagaimana menuliskannya di daftar pustaka? Apakah nama orang yang kita sebutkan di teori tersebut atau nama yang kita kutip itu Pak? Baik, dipahami Bu Desi. Silakan Pak Randi. Ya, oke, terima kasih Bu Desi. Yang kedua adalah daftar pustaka apabila Bapak Ibu ingin, ini untuk seluruh karya ilmiah ya artinya ya, bukan hanya laporan best practice, baik laporan PTK ataupun artikel sama. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil sebuah rujukan teori tertentu, tetapi itu bukan dalam bukunya, misalkan mau mengambil teori dari Slavin misalkan ya, Slavin di bukunya Sujana gitu ya, maka cara menulisnya adalah menurut Slavin dalam kurung dalam Sujana gitu ya. Jadi ada kata-kata dalam, artinya kita mengambil dari bukunya Sujana, tetapi itu merupakan suatu pendapat dari Slavin. Ya, untuk tahunnya adalah tahun dari bukunya Sujana. Kita sudah lupakan buku pemiliknya Slavin itu, kita sudah tidak menuliskan tahunnya lagi. Jangan sampai double tahun. Menurut Slavin tahun 1980 berapa, dalam Sujana tahun gini tidak perlu. Jadi tahun yang kita gunakan adalah tahun buku tempat kita mengambil. Misalkan menurut Slavin dalam Sujana tahun 2010 misalkan. Sehingga di daftar pustaka juga yang ditulis adalah Sujana tahun 2010. Slavin tidak perlu kita tulis. Itu adalah teknik menuliskan rujukan kedua. Nah, bagaimana kalau ada Slavin dalam Sujana kemudian kita rujuk lagi? Nah, itu tidak disarankan karena sudah terlalu jauh, sudah berlipat. Ya, kenapa berlipat tidak disarankan? Karena ketika itu nanti dalamnya diteruskan maka akan rumit. Menurut Slavin dalam Sujana, dalam siapa lagi lah, terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, khawatirnya adalah sumber aslinya malah terlalu jauh, terlalu banyak hal yang dimodifikasi sehingga nanti akan bergeser artinya. Maka sangat disarankan yang pertama buku asli, kalau memang tidak buku asli, sumber kedua lah paling enggak yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai diterus-teruskan sampai terlalu jauh gitu dalamnya. Itu silakan mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu Anissa. Setelah ini Bapak Antonius Sabto dan Bapak Abu Nawas. Silakan Ibu Anissa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pertanyaan saya sudah di-cover oleh Ibu yang tadi sebelumnya itu tentang sistematika, kemudian mengutip kutipan di atas kutipan orang lain sudah dijawab tadi. Cuma saya lebih ke praktisinya after this pelatihan ini, apakah best practice ini bisa media tempat kita berlatih ini bisa memediasi kita mau naik pangkat gitu. Karena kita membuat best practice ini kan tujuannya untuk menaik pangkat. Jadi apakah ini tempat media Anda memediasi kami untuk berlatih menulis best practice ini bisa juga kami jadikan sebagai media untuk direkomendasikan best practice-nya is okay for naik pangkat gitu. Semoga bisa ditangkap. Kemudian setelah ini apakah kami juga bisa mendapatkan sertifikat dari pelatihan ini? Seperti itu, Bapak. Terima kasih karena pertanyaan saya sebenarnya sama seperti dengan Ibu yang tadi, Bu Desi ya. Seperti beliau ya. Sudah di-cover oleh Ibu Desi pertanyaan saya. Jadi yang cuma itu dua aja, teknisnya seperti ini. After this, setelah pelatihan ini, apakah ada manfaat tambah buat kita hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya tanggapi, nanti dilanjutkan oleh Bapak Suardi. Yang pertama adalah, memang kita di sini adalah pelatihan atau kelas ya, kelas yang membahas bagaimana Bapak Ibu menulis best practice. Artinya best practice di sini Bapak Ibu bisa gunakan untuk keperluan masing-masing, bisa untuk lomba, bisa untuk yang lain gitu ya. Bisa untuk naik pangkat silakan. Tetapi dalam hal kepastian untuk memediasi kita, artinya kalau syarat-syarat naik pangkat dan yang lainnya Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan di tempat masing-masing. Tinggal Bapak Ibu bisa ikuti aturan-aturannya. Maksudnya di tempat masing-masing Bapak Ibu andai kata disuruh cetak ya harus cetak, disuruh ini harus ini, maksudnya tinggal menyesuaikan saja apa yang harus Bapak Ibu siapkan untuk best practice-nya ketika untuk naik pangkat silakan bisa disesuaikan, ada pedomannya itu di buku 4 ya, dan yang lainnya bisa Bapak Ibu baca. Masalah mungkin sedikit masalah adalah apakah best practice yang kita buat pasti disetujui gitu ya oleh penilai. Nah, ini adalah subjektivitas dari penilai terkadang. Tetapi kita sudah mengikuti sebuah aturan-aturan, baik aturan penulisan ataupun aturan sistematika. Sehingga kita tidak bisa memastikan sesungguhnya apakah bisa setujui atau tidak. Ya, cuma dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya untuk laporan-laporan PTK yang sudah kita bimbing, alhamdulillah sudah banyak setujui. Kenapa disetujui? Karena intinya bukan karena kami, tetapi lebih pada aturan main yang Bapak Ibu lakukan. Kalau di sini kita hanya mengarahkan Bapak Ibu cara menulis yang benar dan cara mengikuti sistematika yang benar. Andai kata sudah Bapak Ibu lancar, bahkan tanpa bimbingan kami pun Bapak Ibu saya yakin bisa lolos gitu. Karena selama ini yang tidak lolos baik PTK, best practice dan yang lainnya bukan terkait tentang ide isi, tetapi lebih pada sistematikanya tidak diikuti. Sistematika, kemudian cara nulisnya nggak benar, cara nulis daftar pustakanya nggak benar, dan cara mendeskripsinya nggak benar. Sebagian besar adalah lebih tentang itu. Ya, jadi itu dari kami. Mungkin bisa ditambahkan Pak Suardi untuk berikutnya tentang fasilitas atau yang lainnya. Ya, jadi kita sudah 3 minggu Bapak Ibu. Dari minggu pertama sudah kita berikan materi dari judul, kemudian bab 1, kemudian minggu kedua ada bab 2 dan bab 3 kemarin, kemudian langkah-langkah dan seterusnya. Pada malam hari ini, minggu ketiga ini kita sudah masuk ke bagian akhir. Jadinya kita coba untuk secara sistematis betul untuk bagaimana Bapak Ibu bisa menulis laporannya. Kemudian setiap minggu kami sudah fasilitasi untuk dikoreksi laporannya, sehingga harapannya minggu ini sudah selesai. Apabila belum selesai juga kami akan tunggu sampai dengan laporan Bapak Ibu selesai. Kami akan terus sampai laporan Bapak Ibu selesai.
Kemudian untuk sertifikat dan lain-lain tidak usah khawatir Bapak Ibu, sesuai dengan poster ataupun sesuai dengan yang kita sebutkan pada pertama kali Bapak Ibu registrasi, itu akan didapatkan semua selesai dari kegiatan yang ketiga ini. Mungkin beberapa hari lagi semua administratif yang akan keluar. Itu Pak Randi. Terima kasih Bapak Ibu atas terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Antonius. Pak Antonius. Silakan Pak Antonius. Dibuka mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya diklik. Unmute. Oke, sudah. Silakan. Selamat malam Pak Randi dan Pak Hardi. Malam, Pak. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena belum bisa menulis karena beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, apakah ada berbagai versi dalam aturan penulisan kutipan dan daftar pustaka tadi ya? Karena selama ini saya menulis seperti skripsi ataupun tesis itu seperti kutipan setelah nama penulis di dalam kurung itu tahun terus 2 halaman. Kemudian ingin saya tanyakan, ini berdasarkan pengalaman waktu kuliah di Pasca dulu Pak, buku-buku pengantar itu apakah nggak boleh dijadikan rujukan ya? Misalnya pengantar linguistik begitu, nah ini nggak boleh dipakai. Juga buku-buku yang mengacu ke teknis penulisan, seperti misalnya buku teknis penulisan best practice misalnya. Nah ini nggak boleh dijadikan rujukan. Maka di sini juga betul begitu Pak. Berikutnya untuk catatan kaki atau footnote itu Pak nggak dibahas Pak ya pada kesempatan ini. Satu hal lagi tentang penulisan daftar pustaka tadi, kalau menurut pemahaman saya kok setelah nama itu titik, kemudian tahun tanpa tanda kurung, kemudian titik lagi, judul diketik miring, titik, kemudian nama kota, titik 2, nama penerbit. Demikian Pak Randi dan Pak Hardi, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Antonius, dapat kami terima ini pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah buku yang berjudul pengantar tidak boleh dirujuk? Nah, ini tidak masalah ya, tidak masalah. Kenapa? Kenapa mungkin Bapak pernah merujuk itu dipermasalahkan karena itu merupakan sebuah tesis ya. Mungkin tesis itu seorang dosen pembimbing punya standar tertentu. Namanya pembimbing kan pengennya apalagi S2 ya. S2 punya standar tertentu sehingga tidak boleh mengambil yang pengantar-pengantar karena ini merupakan sebuah dasar gitu. Isinya hanya pengertian gitu. Nah, itu hanya sifatnya adalah subjektivitas dari seorang pembimbing. Tetapi sesungguhnya semua buku itu boleh kita rujuk. Gitu ya. Pada dasarnya adalah semua buku yang relevan dengan isi yang akan kita bahas sangat boleh kita rujuk. Jadi nggak ada aturan sesungguhnya. Bapak Ibu silakan cari dimanapun nggak ada aturan. Kalau gitu caranya berarti orang yang buat buku pengantar berhenti semua Pak. Nggak buat buku lagi kalau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, apakah tahun kemudian titik 2 diberi halaman itu juga tidak wajib. Artinya diberi tanggal, diberi halaman itu boleh, tidak diberi juga boleh. Artinya ketika diberi itu akan lebih lengkap bahwasannya buku ini tahun ini diambil pada halaman berapa. Andai kata tidak diberi juga tidak masalah. Itu tidak wajib. Yang berikutnya adalah footnote. Footnote kenapa tidak dibahas? Karena sebagian besar untuk baik laporan best practice ataupun PTK atau yang lainnya yang di panduan-panduan itu sebagian besar menggunakan body note gitu. Hampir tidak kita temukan footnote gitu, jarang sekali. Biasanya footnote itu biasanya digunakan untuk buku-buku tertentu gitu, bukan untuk laporan biasanya. Tetapi kembali lagi
ketika Bapak Ibu ingin mengajukan sebuah best practice ataupun PTK di tempat tertentu yang memang mewajibkan menggunakan footnote, maka Bapak Ibu ikuti. Tetapi kalau tidak ada aturan, maka umumnya menggunakan body note dengan seperti biasa menurut Sumardi 2015, maka di daftar pustaka diberi nama Sumardi 2015. Dan yang terakhir adalah untuk masalah penulisan, ya seperti yang Pak Antonius sampaikan tadi, bahwasanya apakah tahunnya di daftar pustaka tadi kan saya beri kurung gitu ya, saya beri kurung. Bapak tadi menyampaikan yang benar tidak diberi kurung. Nah itu juga merupakan aturan yang berbeda-beda, Bapak. Kalau yang diberi kurung itu nama istilahnya adalah EPA style, APA style gitu ya. Kalau tidak diberi kurung ada lagi, itu adalah merupakan modifikasi dari APA style, dimodifikasi dalam bentuk tertentu. Biasanya ada beberapa kampus yang menuliskannya seperti itu, termasuk kampus tempat saya bekerja itu tanpa kurung. Yang mana yang harus kita ikuti? Ya sesuai dengan pedoman. Bapak Ibu ikuti pedoman yang mana diikuti. Ada yang kurung, ada yang tidak gitu ya. Yang jelas bahkan ada juga yang pakai nomor. Tidak ada nama tahunnya taruh belakang. Di depan ada nomornya. Itu macam-macam Bapak. Kalau kita ikuti banyak sekali, ada Harvard style, EPS style, AE style, banyak sekali macamnya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu biasanya yang untuk kampus-kampus sebagian besar memang nama kemudian tahun tanpa kurung, itu sebagian besar memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu menuliskan itu juga tidak salah, asalkan memang ikuti di pedoman ya. Kalau memang di pedoman tidak ada, maka Bapak Ibu ikuti salah satu acuan aja, jangan sampai tidak konsisten gitu. Itu aja kalau menurut saya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Suwardi? Saya rasa cukup Pak Randi. Oke, Untuk terima kasih, dalam penulisan Bapak Ibu ya. ada satu menjadi kunci sebenarnya. Apakah Bapak Ibu akan menuliskan ada halaman ataupun tidak ada menggunakan halaman, kemudian menggunakan kurung ataupun tidak. Satu yang menjadi inti adalah konsistensi. Nah, ketika Bapak Ibu, oke, saya akan menggunakan halaman setelah tahun terbit buku. Nah, silahkan Bapak Ibu konsisten dari kutipan pertama sampai akhir itu wajib Bapak Ibu akan ikuti sesuai dengan konsisten Bapak Ibu menulis halamannya. Jika tidak, lebih baik tidak usah. Jika berat seperti itu. Nah, kalau tidak konsisten itulah kadang-kadang para penilai itu, ini nggak konsisten. Nah, dicoretlah seperti itu. Itu Pak Randi. Oke, baik, terima kasih Pak Suwardi atas tambahannya. Yang jelas yang tentang tadi ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir mau merujuk buku apa, asalkan bukunya ada, disarankan ada gitu ya, bukunya baik buku cetak ataupun digital, silakan bisa Bapak Ibu rujuk. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Abu Nawas dari Jayapura. Sudah malam berarti ya Pak ya di sana, Jayapura, silakan dihidupkan mikrofonnya, silakan Bapak Abu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Randi dan Pak Dr. Suwardi. Saya sangat bergembira, sangat senang sekali dapat bimbingan, terutama penulisan best practice ini. Ada dua barangkali yang saya mau tanyakan. Yang pertama adalah bab 1 beberapa 2 minggu yang lalu sudah di ACC, bab pendahuluan sudah di ACC. Tapi setelah berjalan ke sini saya merasa ada mungkin yang perlu saya revisi ya. Karena di paragraf terakhir itu seakan sudah tergambar hasil, sementara hasil itu seharusnya ada di bagian terakhir. Apakah itu perlu saya perbaiki yang pada bab 1 yang telah di ACC itu? Karena di sana sudah tergambar bahwa variabel 1 dengan variabel kedua sudah menyatu begitu, sudah bisa terlihat oh ini hasilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sederhana, karena Jayapura ya tidak banyak ini, apakah buku pedoman yang buku 4 itu bisa diperoleh melalui ini ya Pak, melalui apa namanya, bisa diakses melalui apa itu? Apakah ada di kita di grup kita ini atau bisa kalau di Jayapura kan mungkin tidak ada dijual buku itu. Nah, itu saja yang kedua. Baik. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Silakan Pak Suhardi. Mungkin Ya, yang pertama terkait dengan buku 4 itu Pak Abu Nawas, kami sudah lampirkan juga di materi. Mungkin Bapak Ibu buka materi yang kemarin. Nah, ini di link ini Bapak Ibu, link yang kami sudah berikan itu ada di sini buku 4. Buku 4 versi tahun 2019. Dan yang ini yang terakhir buku pedomannya, kemudian ada materi-materi. Silakan dibuka juga materinya, ada contoh laporan best practice, kemudian ada materi dari minggu pertama, minggu kedua, dan ketiga. Nah, yang ini saya bukakan buku 4 revisi 2019. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti di sini, di link itu. Seperti itu Pak Abu Nawas. Kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan ACC yang kami berikan itu, silakan jika memang ada kekeliruan dari tim koreksi, silakan Bapak Ibu sekiranya itu kurang tepat yang ada di hasil, tentu itu kurang tepat, dan silakan dipindah saja Pak Abu Nawas terkait ke hasil pelaksanaan best practice. Kalau memang di bab 1 itu ada sesuatu yang mungkin janggal, silahkan dipindah. Itu tidak masalah. Kemudian untuk minggu ini silahkan bisa dilengkapi laporannya dari judul sampai dengan lampiran, silahkan dikirimkan kepada kami, kemudian kami akan koreksi kembali. Koreksi ini silahkan kita akan sharing Bapak Ibu, tidak serta-merta kami yang berhak untuk menentukan ini sudah sempurna gitu ya. Silahkan kita sharing jika ada Bapak Ibu yang saya ini berdasarkan lomba gitu kan. Ini sistematikanya, kemudian ada juga Bapak Ibu yang menggunakan sebagai kenaikan pangkat. Nah, silahkan Bapak Ibu kita bisa sharing seperti itu. Itu Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Silakan jika Bapak ingin bertanya, mungkin ya ini Bu Resti, silakan Bu Resti. Bu Resti. Baik. Pertanyaannya sudah ada di chat sini. Ya, silakan Ibu, tidak apa-apa. Monggo. Terima kasih Pak Randi, terima kasih Pak Dr. Suhardi atas kesempatannya. Mohon jelas ya Pak suara saya ya Pak ya. Jelas banget. Mohon maaf saya nggak buka video ya Pak karena ini di rumah. Begini Pak tentang kesimpulan dan saran. Walaupun di instansi saya tidak ada laporan best practice, tapi setiap kegiatan kami juga membuat laporan, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan begini, Pak. Kalau kesimpulan di tempat saya, itu selalu dibikin poin, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, gitu, seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau di best practice itu seperti apa. Yang saya mau tanyakan gini, Pak. Kalau nggak dibikin poin, misalnya dibikin paragraf, bisa nggak ya Pak? Soalnya gini, kalau saya lihat di poin 1, 2, 3 tuh kadang-kadang terkait Pak. Ya, sebetulnya itu bisa dibikin satu paragraf utuh. Cuma karena memang entah peraturan atau memang kita kadang-kadang kan ngikutin model-model yang sudah ada Pak. Dia karena modelnya 1, 2, 3, jadi kita putus-putus gitu. Nah, sebetulnya bisa nggak ya kita bikin paragraf? Nah, itu pertama untuk kesimpulan. Nah, saran. Tadi saya mendengar penjelasan Pak Randi. Infonya di situ kalau best practice, itu saran itu khususnya untuk laporan. Nah, kalau di tempat saya, Pak, itu lebih kepada instansi, Pak, ke unit. Dan biasanya kalau saran, itu pertama instansi saya dulu yang menginisiasi kegiatan. Contohnya gini Pak Randi, penyebarluasan program kesehatan oleh anggota DPR RI kepada daerah dapil. Nah, contohnya seperti itu programnya. Nah, sarannya itu pertama tuh ke instansi saya dulu Pak. Jadi Kementerian Kesehatan apa? Nah, baru di situ saya nyebut pemangku kepentingan, maksudnya instansi terkait, Pak. Jadi misalnya nanti sarannya untuk DPR apa, untuk Pemda apa, gitu. Itu apakah seperti itu best practice? Ya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Resti atas pertanyaannya. Baik, mungkin langsung saya respon.
Yang pertama adalah tentang bentuk kesimpulan, ya, bentuk kesimpulan. Ibu, artinya bentuk kesimpulan dari suatu karya ilmiah itu juga tidak ada aturan bakunya. Maksudnya Bapak Ibu boleh menuliskan dalam bentuk deskripsi sebuah paragraf atau 2 buah misalkan, atau boleh juga seperti Ibu Resti sampaikan bahwasanya dalam bentuk poin-poin. Itu silakan, bisa Bapak Ibu pilih mana yang paling tepat gitu. Karena memang di sini best practice bukan sebuah laporan penelitian ya. Tetapi kalau laporan penelitian umumnya adalah ketika menyesuaikan dengan banyaknya rumusan masalah. Kalau laporan penelitian bisa laporan PTK, laporan PTS, laporan penelitian pengembangan dan lainnya, itu menyesuaikan dengan banyaknya rumusan masalah sehingga ada benang merah yang terkait dengan rumusan masalah dan kesimpulan. Sehingga ketika Bapak Ibu menuliskan rumusan masalah ada 3, misalkan di laporan penelitian, rumusan masalah ada 3, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Maka kesimpulan juga sangat disarankan ada 3. Kesimpulan pertama menjawab rumusan masalah 1, kesimpulan 2 menjawab laporan, dan seterusnya. Begitu. Itu untuk laporan penelitian. Tetapi kalau dalam best practice, karena tidak ada rumusan masalah, dari rumusan masalah penelitian tidak ada, maka Bapak Ibu bebas mengembangkan. Intinya rumusan kesimpulan adalah hasil rangkuman dari hasil-hasil yang sudah Bapak Ibu capai, baik dari segi proses ataupun capaian. Itu bisa dalam bentuk paragraf, boleh, atau bisa dalam bentuk poin per poin. Jika Bapak Ibu mudah dalam bentuk poin, enak dilihat, silakan. Jika dirasa ada beberapa saling teriris, saling intersection gitu ya, saling gabung, dijadikan satu paragraf yang menjadi deskripsi yang menarik, silakan. Tidak ada aturan harus menjadi paragraf ataupun poin ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saran. Saran adalah kalimat-kalimat yang sifatnya harapan seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi artinya apakah boleh sarannya untuk orang lain ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sangat boleh sekali, Ibu. Kalau mungkin saya sampaikan tadi lebih pada sarannya adalah orang yang akan melaksanakan selanjutnya. Tetapi Bu Resti juga boleh sampaikan, saran ini juga bisa terkait dengan instansi, boleh, tentang yang lain boleh. Intinya tetap sama-sama, saran merupakan harapan, ya, harapan untuk perbaikan ataupun hal-hal yang setelah kita melakukan sebuah best practice, pastinya ada dampak. Dampaknya itu bisa diperbaiki menjadi sebuah kebijakan baru di instansi atau yang lainnya, atau jika untuk orang lain bisa melakukan hal yang sejenis dengan perbaikan metode ataupun media ataupun yang lainnya. Tidak masalah Bu Resti. Saran itu bebas untuk siapa saja. Kalau bisa spesifik seperti Bu Resti untuk instansi, sarannya ini, untuk pembaca ini, untuk peneliti selanjutnya ini, atau mungkin silakan, atau mungkin satu saja di per umum juga boleh. Jadi itu hanya sekedar membagi menjadi beberapa bagian atau menjadi satu buah bagian gitu Bu Resti, tidak masalah. Mungkin itu mungkin langsung merespon beberapa pertanyaan yang ada di chat. Silakan Pak Suhardi. Dari pertanyaannya Bu Wiwi Dwi R tadi sudah dijawab sebenarnya, dari kita ngambil di Google Book ataupun di jurnal. Silahkan jika memang itu dari pernyataan aslinya oleh yang tidak memiliki artikel, silahkan ada kata dalamnya ketika Bapak Ibu kutip di tulisan Bapak Ibu. Ini dari pertanyaan Bu Wiwi, tadi sudah dijawab juga sama Pak Randi. Kemudian pertanyaan Bu Desi, pertanyaan ketiga, untuk lampiran dalam best practice apakah boleh untuk pembelajaran daring apakah boleh screenshot? Ya silakan Ibu. Jika memang Bapak Ibu menggunakan media online misalkan seperti itu, silahkan di screenshot. Kemudian pada hasil pelaksanaan itu silahkan ada fotonya, kemudian silahkan diberikan narasi ataupun penjelasan apa maksudnya foto ini gitu, ataupun screenshot ini. Nah, seperti itu. Boleh. Kemudian untuk best practice bab 4 tentang masalah yang dihadapi, bolehkah menjelaskan tentang kesulitan? Ya, untuk masalah yang Bapak Ibu ataupun kendala yang Bapak Ibu hadapi terkait pada hasil pelaksanaan itu, silahkan yang terkait dengan pelaksanaan itulah yang menjadi kendala. Misalkan terkendala apa istilahnya ya,
ataupun waktu, misalkan waktunya terbatas ataupun waktunya tidak sesuai dengan siswa pada saat apa, misalkan itu kendala. Silahkan dijabarkan di kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu menerapkan best practice itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Oke, Suwardi kita atas diskusikan lagi jawabannya. di WA Group. Ya, terima kasih Pak Suwardi. Ini artinya sudah tuntas pertanyaan dari Bapak Ibu yang bertanya secara langsung, baik juga yang di kolom chat sudah terjawab semua. Artinya pastinya Bapak Ibu pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, silakan Bapak Ibu bertanya di grup WhatsApp. Grup WhatsApp tidak akan kami tutup, ya. Artinya itu membuka kesempatan Bapak Ibu bukan hanya untuk mengirim file untuk kita review, tetapi justru kami harapkan Bapak Ibu bertanya tentang baik teknis, teori, dan yang lainnya, sehingga harapan kami adalah Bapak Ibu bukan hanya menyelesaikan sebuah laporan atau makalah best practice, tetapi Bapak Ibu pengetahuan secara kedalaman isi mengenai best practice ini akan semakin lengkap. Sehingga berikutnya ketika Bapak Ibu di lapangan, Bapak Ibu juga bisa menularkan ilmu-ilmu yang sudah kita diskusikan bersama ini kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Jadi silakan manfaatkan Bapak Ibu bertanya ketika ada sesuatu yang nggak paham tentang best practice, tanya aja di grup. Pasti nanti akan bisa saya yang menjawab ataupun Bapak Dr. Suwardi yang menjawab tentang itu. Itu silakan dimanfaatkan. Dan kami akan bimbing Bapak Ibu terus sampai dengan Bapak Ibu tuntas menyelesaikan best practice. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin sedikit info. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir untuk Zoom, tetapi kita bisa akan terus lanjut di grup WhatsApp untuk best practice ini sampai dengan Bapak Ibu tuntas. Kemudian sedikit info bahwasannya mungkin ada yang Bapak Ibu yang tertarik untuk kegiatan besok pagi. Kami membuka kelas untuk artikel populer, ya. Mungkin akan saya tunjukkan yang belum ikut kelasnya. Sebentar. Ya, ini adalah sedikit info, mungkin berminat, bahwasanya besok pagi kita akan membahas yang belum ikut ya, mengenai kelas virtual menulis artikel populer. Artikel populer ini berbeda dengan artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah, Bapak Ibu publikasikan pada jurnal ilmiah nasional, ilmiah ya. Tetapi kalau artikel populer adalah artikel yang nantinya akan dipublikasikan bisa di koran, media online, atau nanti bisa kita jadikan buku. Kebetulan buku kami sudah pernah mengadakan kelas artikel populer sebelumnya, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dicek di guruinovatifindonesian.com ini. Nah, kami juga kebetulan sudah diizinkan menjadi penerbit buku. Dan di kelas kami artikel populer sebelumnya, kita sudah terbitkan sebuah buku dengan nama Dilema Pendidikan di Era New Normal. Nah, ini adalah karya-karya dari Bapak Ibu semua di sini. Ada 20 lebih kontributor dari member-member kami yang mengisi buku ini. Silakan jika Bapak Ibu tertarik, kita diskusi lanjutkan untuk di kelas berikutnya untuk artikel populer, dan yang lolos seleksi yang nanti akan kita bukukan menjadi buku ber-ISBN. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas-kelas berikutnya, Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir malam ini, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, berdiskusi bersama di forum kita ini. Saya sangat berterima kasih untuk semangat dari Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator dan juga pengisi materi untuk hari ini, saya mohon maaf dan ucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Tetap semangat belajar, berkarya, dan terus berinovasi. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.